Perkenalkan, nama saya Boas Turleus Turus dari Prodi PKO A Tambuk 23. Sini saya akan mempresentasikan sistem pernapasan. Pengertian sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah serangkaian organ yang memungkinkan kita untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Adapun bagian-bagian dari sistem pernapasan, yaitu hidung, paru-paru, bronkus, ataupun alveolis. Hidung bagian pertama yang terlibat dalam pernapasan, fungsinya untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang kedua itu paru-paru. Organ paru-paru adalah organ vital dalam sistem pernapasan, bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara darah dan udara yang kita hirup. Yang ketiga, bronkus. Bronkus adalah menyambungkan trakea dan paru-paru untuk membantu mengarahkan udara ke dalam ataupun keluar paru-paru. Yang terakhir itu alveoli. Alveoli itu alveoli adalah struktur bentuk gelembung di dalam paru-paru, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida benar-benar terjadi. Oke, di sini adalah proses pernapasan. Yang pertama itu inspirasi. Penghirupan udara kaya oksigen melalui hidung ataupun mulut. Yang kedua, ekspirasi, yaitu mengeluarkan udara kaya karbon dioksida dari paru-paru melalui hidung ataupun mulut. Yang ketiga itu pertukaran gas. Pertukaran oksigen dan karbohidrat antara darah dan udara. Fungsi dari bagian sistem pernapasan itu adalah pertama, pertukaran gas. Pertukaran gas memungkinkan pengiriman oksigen ke seluruh tubuh dan penghembusan karbon dioksida. Yang kedua itu pengaturan pH darah. Pengaturan pH darah itu mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh melalui pengeluaran karbon dioksida. Yang ketiga itu pembuangan zat buangan. Pembuangan zat buangan ini mengeluarkan zat-zat buangan seperti air dan panas dari tubuh melalui napas. Baru di sini kita masuk gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama itu infeksi saluran pernapasan. Contohnya itu flu, baru pneumonia ataupun bronkitis yang dapat mengganggu fungsi normal dalam pernapasan. Yang kedua itu penyakit paru obstruktif kronik ataupun PPOK. Ini di sebagian contoh asam ataupun emfisema yang menyebabkan sesak napas dan kerusakan paru-paru kronis. Yang ketiga itu sleep apnea. Sleep apnea ini sebuah gangguan tidur di mana pernapasan terhenti sementara dalam waktu singkat saat tidur. Ini sebagian dari cara menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang pertama itu perbanyak olahraga. Yang kedua, hindari asap rokok ataupun rokok-rokok elektrik. Yang ketiga itu jaga kebersihan lingkungan. Pengertian dari perbanyak olahraga itu kegiatan fisik. Kegiatan fisik membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan menjaga kesehatan sistem pernapasan. Hindari asap rokok itu
Rokok itu mengandung banyak zat berbahaya yang dapat merusak paru-paru dan menyebabkan penyakit pernapasan. Yang ketiga itu jaga kebersihan dalam lingkungan, rutin membersihkan ruangan ataupun yang pernah kita tepati untuk menjaga kebersihan udara dapat membantu mencegah infeksi pernapasan. Kesimpulan dari presentasi ataupun poin-poin penting dalam PowerPoint tersebut, yaitu satu, pernapasan adalah proses vital yang memungkinkan kita untuk hidup. Yang kedua itu komponen utama sistem pernapasan meliputi hidung, paru-paru, bronkus ataupun alveoli. Yang ketiga itu fungsinya termasuk pertukaran gas, pengaturan pH darah, dan pembuangan zat buangan. Yang keempat itu gangguan pada sistem pernapasan dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup. Yang kelima itu terakhir menjaga pola hidup sehat, lingkungan yang bersih, dan kunci untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan.